Pada episode sebelumnya, yang menceritakan bagaimana Si Hao memasuki tanah bencana bersama gurunya Ki Daolin dan menemukan sebuah istana kuno yang berisi banyak hal misterius di dalamnya, mulai dari kesengsaraan air pemurnian api, psikis warna-warni, sampai dengan mayat-mayat hidup bermunculan, dan terus memberikan pengujian bagi Si Hao. Baru setelah menemani muridnya berlatih di tanah bencana, Ki Daolin pun memisahkan diri dengan Si Hao, sehingga Si Hao memanfaatkan waktu untuk bertemu dengan kakeknya Si Zongtian, sambil menceritakan rencananya untuk mengikuti Perang Jenius 3000 negara beberapa waktu ke depan. Setelah menghabiskan waktu bersama dengan Si Zongtian, Si Hao pun memutuskan untuk menemukan kembali 3 saudara pungutnya, yaitu Si Batian alias Batu Ilahi dan Wang Di alias Kaisar, kupu-kupu emas, dan juga peliharaan barunya Si Ponis Perak alias Shulin. Si Hao bergegas ke benua Uxing, yang menjadi tempat perpisahan mereka sebelum memasuki alam rahasia Yuan-Tian, karena Si Hao berpesan kepada 3 timnya itu untuk menunggu di sana. Hal ini disebabkan karena tidak ada orang yang boleh memasuki alam rahasia Yuan-Tian, kecuali para pemain, dan oleh karena itulah, Si Hao meminta ketiganya untuk menunggu di hutan benua Uxing. Namun beberapa lama melihat-lihat, Si Hao belum juga menemukan Si Batian dan kawan-kawan, hingga tiba-tiba saja, ada teriakan keras menggema di seluruh hutan, diikuti dengan tembakan energi petir, yang menyerbu ke arah Si Hao membabi buta. Serangan semacam itu jelas saja mampu dihindari Si Hao dengan amat mudah, sampai dengan dia menemukan, jika sesuatu yang melancarkan serangan kepadanya, tidak lain adalah saudara pungutnya sendiri, alias Si Batian. Si Batian langsung menguncurkan air mata bahagia, karena melihat Si Hao muncul, begitu pula Huang Di, yang langsung nangkring di atas kepala Si Hao sebagai kunci rambut, seolah tidak ingin terpisahkan lagi dengan saudara pungutnya. Si Batian menangis merana ketika mengadu kepada Si Hao tentang kesulitan hidupnya begitu mereka berpisah, di mana Si Batian dan kedua saudara pungutnya Si Hao lain itu hidup terluntak-luntak sekian lama, dan hanya bisa melihat matahari terbit dan tenggelam untuk kesekian kalinya, tanpa ada tanda-tanda kemunculan Si Hao. Si Batian merasa seperti kakak tertua dan harus melindungi Huang Di serta Shulin selama berpisah dengan Si Hao, di mana yang lebih mengenaskan adalah, begitu Shulin sadar, si ponik emas itu malah menganggapnya sebagai orang jahat, dan mulai menyerang Si Batian tanpa henti. Dengan kekuatannya sebagai burung kuno, Si Batian tidak kuasa menahan serangan Shulin, dan akhirnya hanya bisa menggelendang untuk kedua kalinya, sambil melarikan diri dari keganasan peliharaan terkecil Si Hao tersebut. Si Batian terus meraung penuh kesedihan kepada Si Hao, memaksa pemuda itu untuk memberikan kompensasi atas kesengsaraan yang telah dia alami selama ini. Nah, mendengarkan hal itu, Si Hao pun memunculkan separuh batu mandat ilahi, yang ditinggalkan oleh Si Zongtian, memberi gestur seolah Si Batian boleh memakan batu itu sebagai kompensasi. Auto membuat Si Batian gembira bukan kepalang, tanpa banyak babi bu. Si batu ilahi melahap batu mandat ilahi, dan terlihat kekuatan agung menyebar ke seluruh tubuhnya, ketika menyatu dengan batu mandat ilahi pemberian Si Hao itu. Tidak hanya bapak-bapak dan orang tua yang dipekerjakan, anak kecil pun tidak terlepas dari kesengsaraan, karena penindasan orang tidak bertanggung jawab ini, melihat seorang anak kecil dibuli seorang sesepuh para pendosa klan Si. Salah satu kakek tua itu pun turun tangan untuk melindungi generasi mudanya, namun pada akhirnya, justru kakek tua itu yang menjadi sasaran baru si penindas. Tidak tahan melihat penindasan di depannya, Si Hao pun tidak bisa menahan diri untuk memberinya tindakan dan langsung mengirimkan Si Batian untuk membuat salah seorang penindas mati, hingga menarik lebih banyak penindas datang untuk menyerangnya. Tidak hanya bapak-bapak dan orang tua yang dipekerjakan, anak kecil pun tidak terlepas dari kesengsaraan, karena penindasan orang tidak bertanggung jawab ini, melihat seorang anak kecil dibuli seorang sesepuh para pendosa klan Si. Salah satu kakek tua itu pun turun tangan untuk melindungi generasi mudanya, namun pada akhirnya,
Justru kakek tua itu yang menjadi sasaran baru si penindas. Tidak tahan melihat penindasan di depannya, Si Hao pun tidak bisa menahan diri untuk memberinya tindakan dan langsung mengirimkan si Batian untuk membuat salah seorang penindas mati, hingga menarik lebih banyak penindas datang untuk menyerangnya. Namun ternyata, para penindas itu tetap tidak bisa melakukan apapun kepada Si Hao, malah balik digeprek tanpa belas kasihan sama sekali oleh Si Hao. Karena melihat rakyat kerajaan batu, yang bagaimanapun itu merupakan tanah kelahirannya diperbudak seperti ini, Sesepuh Si mengucapkan terima kasih dengan buru-buru kepada Si Hao, namun juga menjelaskan, jika tindakan Si Hao yang terlampau berani seperti ini, dapat membawa dampak buruk dan mara bahaya kepada mereka, baru kemudian Si Hao tahu, jika sebenar-benarnya, sisa rakyat kerajaan Si ini, telah mengalami perbudakan selama bertahun-tahun, tepatnya setelah sebuah tangan merah raksasa turun dari langit, dan menghancurkan seluruh wilayah kerajaan mereka dalam satu hempasan. Tidak hanya menghancurkan kerajaan batu di masa lalu, kemunculan tangan itu juga turut membawa bencana bagi keturunannya, karena sejak itulah, mereka yang ada di tanah peninggalan ini, dianggap sebagai keturunan darah pendosa. Si Hao menjadi semakin tertarik, ketika mendengar cerita sesepuh Si, dan menanyakan, apakah ada klan lain, yang juga diperbudak di negara dosa selain rakyat kerajaan Si. Menurut sesepuh Si, masih ada begitu banyak klan pendosa yang disiksa, kurang lebih 30 suku. Termasuk di antaranya adalah suku api. Meskipun demikian, harus diterangkan bahwa dari semua suku pendosa yang dikumpulkan, suku batu mereka dianggap memiliki dosa paling besar, dan tidak termaafkan. Sekarang Si Hao jadi penasaran, dari mana para penindas bisa mengenali, jika orang yang ada di negara dosa, memiliki jejak darah pendosa di masa lalu. Ketika itulah, sesepuh Si menjelaskan, jika identitas mereka dikenali dari batu suci tanah pendosa, yang bisa mendeteksi garis keketurunan pendosa, dan tersebar di seluruh negara dosa. Nah, sesepuh Si auto panik, ketika Si Hao hampir saja menyentuh batu suci tersebut, karena apabila ada pendosa menyentuhnya, makaran ilahi akan langsung muncul di langit, dan mengundang para ahli yang lebih kuat dari aliran besar datang, dan tentunya, akan turut mendatangkan lebih banyak kesengsaraan, bagi rakyat hina seperti mereka. Singkat cerita, siang telah berlalu, dan malam hari pun tiba, ketika semua anggota suku batu tertidur, dan Si Hao tidak dapat menahan diri, untuk mendekati batu suci tanah pendosa. Ketika Si Hao mendekati batu pendeteksi garis keturunan pendosa itulah, sang kaisar manusia mampu mereka ulang kejadian naas, yang menimpa suku batu, di mana mayat berserakan di mana-mana, gedung-gedung hancur, dan sosok yang disebut sebagai pendosa itu, hanya ingin berdiri di atas tanah-tanah mereka sendiri. Di saat yang sama, Si Hao melihat sebuah tangan terulur dari langit, dan tepat ketika Si Hao menyentuhnya, tanpa disadari, Si Hao juga telah menyentuh batu suci tanah pendosa, hingga menyebabkan mantra ilahinya aktif. Seketika awan kelabu menutupi langit tanah peninggalan klan batu, turun bersama dengan petir semerah darah, yang kemudian membentuk semacam formasi kuno aneh di cakrawala. Semua anggota klan Si yang awalnya tertidur pulas, auto bangun dengan keringat dingin. Ketika melihat formasi itu, di mana formasi sebesar dan sepekat ini, belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sesepuh Si buru-buru memerintahkan para generasi muda, untuk membawa anak-anak, sebelum kemudian mendekati Si Hao, dan mengingatkan jika para pengawas aliran besar, pasti akan datang, setelah mendeteksi darah pendosa yang sekuat ini. Meskipun melihat kepanikan luar biasa memenuhi wajah sesepuh Si Hao tampak santai-santai saja, bahkan setelah mendengar suara geraman dalam dari arah langit, yang diikuti dengan munculnya seekor naga ungu raksasa, yang meringkuk sambil mendesis tajam ke arahnya. Si Hao meminta sesepuh Si untuk tenang, karena hari ini, dia akan turun tangan dan membuat naga ini memahami betapa besar kesalahannya, karena telah menindas rakyat kerajaan batu dan kerajaan lain, sampai-sampai memberi nama mereka dengan nama pendosa. Naga ungu itu tampak kesal, melihat seorang pendosa hina bina seperti Si Hao mendekatinya, sebelum mengayunkan ekornya keras-keras, hingga membuat Si Hao terhempas ke tanah, dengan begitu kejam.
Naga iblis tingkat dewa, yang berasal dari sekte naga iblis itu, tertawa kencang di udara, saat berhasil menghempaskan Shihao dengan satu ayunan ekornya, sebelum dibuat kembali bingung. Saat pemuda itu tidak terluka sama sekali, malah siap melancarkan serangan balik kepadanya, yang lebih membingungkan lagi. Ketika naga iblis itu melihat bola energinya dengan pukulan Shihao, mereka sama-sama mundur beberapa langkah, sehingga naga iblis itu pun segera melepaskan teknik iblis sekte. Naga iblis, yaitu bencana naga iblis, yang menciptakan semacam bola energi guntur raksasa untuk melibas Shihao, tapi ternyata Shihao mendengus melihat hal itu, karena dia telah mewarisi Dewa Petir, sehingga melawan Shihao dengan petir, sama saja seperti cari mati sendiri. Karena itulah, serangan naga iblis sama sekali tidak memberikan efek apapun kepada Shihao. Malah Shihao semakin barbar, untuk menyusun serangan balasan, hingga membuat naga iblis melesat ke sana kemari. Untuk menghindari serangan petir Shihao, naga iblis memperingatkan Shihao, dengan teriakan kencang bahwa bencana akan segera datang. Sayang seribu sayang, peringatan atau ancaman itu, hanya terdengar seperti angin lalu bagi Shihao, di mana setelah bosan bermain-main, Shihao pun segera melayangkan pukulannya kepada naga iblis itu, hingga membuat tubuh besarnya menabrak tanah pendosa dengan begitu kejam. Baru setelah kekalahan naga iblis, Shihao pun melayang di hadapan seluruh rakyat suku batu yang tersisa, memberikan beberapa kata motivasi tentang bagaimana label seorang pendosa bukanlah sebuah kesalahan maupun kehinaan, melainkan sesuatu yang bisa memacu mereka untuk membangkitkan dan mendapatkan kemuliaan kembali. Shihao nyatanya berhasil membangkitkan semangat mereka, seolah mereka bisa menangkap jika bayang-bayang kesengsaraan yang selama ini menghantui mereka mulai pudar, dan harapan akan kehidupan yang lebih baik di masa depan akan segera datang. Sementara Shihao membangkitkan semangat klan batu, mari kita lihat apa yang terjadi pada naga ungu yang baru saja Shihao gepren, di mana naga ungu itu sebenarnya merupakan aglomerasi kekuatan milik leluhur klan surgawi, terlihat yang kini telah kembali dalam keadaan luka parah, hingga membuat Qixia dan Qitao auto panik, melihat pelindung klan mereka. Dalam keadaan seperti itu, dengan bertati-tati, pelindung klan mengabarkan jika eksistensi Shihao memang akan membawa kehancuran bagi mereka, hingga membuat Qitao cukup terkejut, mengingat Shihao hanya seorang generasi muda biasa, namun bisa menimbulkan perubahan besar di seluruh dunia seperti ini. Pelindung klan itu tidak bisa berdiam diri, membiarkan Shihao merajalela, dan memerintahkan dua pimpinan klan untuk menghubungi sekte naga iblis, untuk membunuh Shihao. Sementara Shihao sedang berjalan santai, menyusuri negara dosa sambil melihat betapa tipisnya aura di kota, sebagai tempat pengasingan terkutuk bagi para pendosa. Lebih dari itu negara kota amatlah besar, dan dia bingung, bagaimana cara mencari Huoling Air di antara seluruh manusia di negara ini, meskipun negara dosa amatlah besar. Bagaimanapun Huoling Air adalah putri kerajaan api di dunia bawah, yang memiliki reputasi besar. Oleh karena itulah, si Batian menyarankan Shihao untuk mulai mencari informasi pada warga sekitar, di mana barangkali jika Shihao beruntung, maka dia akan mendapatkan petunjuk tentang keberadaan cinta pertamanya tersebut. Namun, bagaimanapun Shihao berusaha mencari keberadaan Ling Er, dia tidak juga menemukan petunjuk apapun, malah menemukan sebuah kerumunan yang sedang menggibahkan pertarungannya dengan Di Chong. Di tengah penggibahan itulah, muncul seorang gadis cantik bernama Tian Yao, yang merupakan jenius paling kuat di suku Pola Iblis. Mengatakan jika bahkan setelah Di Chong menyatukan kekuatannya, pewaris istana abadi maupun Huang, tetap tidak akan bisa mengalahkan seorang ahli muda tangguh yang dia kenal. Tian Yao mengkampanyekan si ahli muda ini dengan berapi-api, sebelum kemudian mengabarkan jika si ahli muda yang dia maksud akan segera tiba, dan orang-orang bisa melihat kemampuannya dengan mata kepalanya sendiri. Percakapan tadi sekaligus menutup episode kali ini guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih buat dukungan kalian.
Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian kata-kata dan pengeditan video. Bantu Mimin untuk share ke teman-teman kalian, agar Mimin semakin semangat untuk upload video ya guys ya. Sekali lagi Mimin ucapin terima kasih. See you guys.